Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat CDM, balik lagi bareng aku Yohan di Cerita Dunia Mahasiswa. Apapun ceritanya, ambil hikmahnya. Nah, siapa nih yang udah nunggu-nunggu konten kita? Tenang-tenang, kita balik lagi dengan konten yang seru bersama narasumber kita yang hebat, berprestasi, dan juga mau berbagi pengalamannya untuk kita yang menarik, inspiratif, dan juga bisa dijadikan pembelajaran bagi kita semua. Nah, Sobat CDM, kira-kira udah tahu belum ya narasumber kita kali ini siapa? Udah penasaran kan? Kalau gitu ikuti kita sampai akhir ya. Yuk, yuk, yuk. Halo Teteh, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, makasih banyak ya udah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama CDM gitu ya. Bisa sapa-sapa banget, sapa-sapa Ria sama Sobat CDM gitu. Sebelumnya nih biar lebih akrab ya, kita mungkin kenalan dulu nih, namanya siapa, biasa dipanggil apa, lalu juga jurusan sama angkatan berapa nih boleh? Oke, perkenalkan, nama saya Alkautsar Ajalama Bubi, biasa dipanggil Alka, dari jurusan Hukum angkatan 2023. Halo Teh Alka. Oke, kita udah sama-sama kenal ya. Mungkin langsung aja kita ke Q&A ya, Q&A ala-ala gitu. Oh iya, tapi sebelum itu ya kita harus informasiin dulu nih ke Sobat CDM bahwa Teh Alka ini merupakan mahasiswi yang lolos dalam pendanaan P2MW, betul ya? Ya, betul. Oke, kita langsung aja tanya-tanya ya, kita berbagi cerita gitu ya, pengalaman Teh Alka nih. Yang pertama nih Teh Alka, soal P2MW, mungkin dari Sobat CDM mungkin sebagian udah tahu ya P2MW itu apa gitu kan, mungkin sudah mengerti, tapi biar lebih jelas gitu ya, karena kebetulan sekarang ada Teh Alka nih yang ikut kegiatan tersebut, boleh dong nih spill apa sih P2MW itu gitu? Oke, boleh. P2MW itu adalah program pembinaan mahasiswa wirausaha. Nah, jadi di dalamnya ini Kemendikbud melakukan gitu pengembangan usaha gitu, memberikan bantuan dana untuk mahasiswa yang mempunyai usaha-usaha gitu Teh. Oh, begitu ya. Jadi itunya tuh kayak kegiatan untuk membantu wirausaha gitu ya mahasiswa. Oke, begitu. Tapi ini kegiatannya itu apakah memang hanya di universitas atau bagaimana? Jadi kegiatannya itu kalau dari seleksinya ya, itu termasuk proses seleksinya itu ada dua. Yang pertama itu seleksi dari kampus sendiri, itu dari perguruan tinggi masing-masing. Nah, setelah itu baru aja ke tingkat nasionalnya. Oh, kalau Teh Alka tadi gimana? Lolos di tingkat? Awalnya di tingkat Nusa Putra dulu lolos ya. gitu. Nah, di proses seleksinya di tingkat Universitas Nusa Putra itu ada presentasi gitu. Nah, ini nih yang bikin aku deg-degan sebenarnya, presentasi, karena dimana kita tuh bener-bener harus kayak bener-bener ngebuktiin gitu bahwa bisnis kita ini itu bener-bener bisa layak bisa direalisasikan gitu. Oh, betul. Gitu. Nah, terus setelah itu lolos mewakili Nusa Putra, dan alhamdulillah juga kemarin tim aku gitu lolos gitu. Oh iya, dan ini tuh nggak cuma aku sendiri gitu ya, ada dua rekan aku lagi. Yang pertama itu ada Novi dari jurusan akuntansi angkatan 2022, dan satu lagi itu Amos dari angkatan 2021 jurusan hukum juga. Oh, keren banget tuh, tangan tuh. Oke. Nah, terus ini sih aku pengen tahu apakah emang itu salah satu kegiatan yang emang dipengen sama Teh Alka sendiri, atau emang cuma ikutan karena iseng aja deh ikutan gitu, atau gimana nih? Sebelumnya emang coba-coba sih. Oh, coba-coba. Iya, karena kan pada saat itu tuh ada sosialisasi ya kegiatan ini, dan kayak tiba-tiba tuh kayak termotivasi aja gitu, kayak bikin produk yang memang gimana sih buat bermanfaat gitu untuk banyak orang. Betul. Bikin produk apa gitu kan. Terus memang juga kayak karena untuk jangka panjang gitu ketika kita mengikuti kegiatan ini gitu. Oh, begitu ya. Oke.
Oke, nah tapi kan tadi udah di-spill dikit sebenarnya proses penyeleksian gini ya, tapi boleh dong kasih tahu lagi kayak dari tahap pertama sampai akhirnya gitu. Kayak misalnya nih, pertama seleksi itu harus gimana gitu, terus syarat-syaratnya gitu ya biar bisa ikutan penyeleksian tuh bagaimana. Lalu juga setelah lolos kan ya, setelah lolos itu pendanaan itu kapan dikasihnya gitu. Coba boleh. Kalau untuk proses seleksinya, yang pertama itu kita ada ini ya, sosialisasi dari kampus sendiri. Terus kita tuh disuruh bikin proposal. Proposal usahanya tuh strukturnya itu dikasih juga sama kampus gitu, mulai dari kayak latar belakang kayak gitu sampai kayak bisnis model kanvas gitu kan, rencana bisnisnya. Nah terus nanti tuh diseleksi sama kampus tuh, proposalnya dibaca dan kita juga harus buat presentasi. Karena itu benar-benar kayak poin plus banget buat nilainya gitu ya, buat nanti lolos atau enggaknya di tingkat Universitas Nusa Putra ini gitu. Setelah itu masuk lagi kita tuh untuk mewakili Nusa Putra ke tingkat nasional itu perlu ngumpulin proposal juga. Nah terus nggak cuman kita tim aja gitu ya, karena tim aku 3 gitu. Sebenarnya maksimal itu ada 5 tim, maksimal itu 5 orang anggota satu timnya. Nah terus juga dikasih dosen pembimbing. Kebetulan kalau aku itu dikasihnya adalah dosen elektro, Pak Anang gitu. Jadi dosen juga ngelihat gitu proposal kita apa sih yang kurangnya, terus inovasi apa kiranya ngasih saran gitu untuk apa gitu yang lebih bagus dan supaya kemungkinan lolosnya itu besar gitu. Kayak gitu. Nah terus setelah kemarin itu pendanaannya pengumuman bulan Maret itu pendanaannya itu kurang lebih kalau paling lambat itu mungkin ada yang sebulan, tapi ada juga beberapa kampus yang bahkan belum dapat dana gitu. Berarti nggak langsung kan? Iya nggak langsung. Ada jeda lagi gitu. Terus kita juga disuruh tanda tangan gitu teh. Kayak jadi tanda tangan pihak kampus itu bahwa memang menerima uang tersebut gitu. Jadi harus ada tanda tangan dulu dari pihak kampusnya. Setelah itu terus tindak lanjutnya kita itu produksi ya. Yang pertama pasti produksi, tapi kita tuh karena memang aku mengambil produk pupuk gitu, pupuk organik. Jadi kita tuh pupuk organik gitu. Kalau kita tuh jadi perlu training dulu gitu. Jadi sebelumnya bulan kemarin itu kita mengadakan training kayak gitu. Kalau kita training gimana tuh? Training kayak pembelajaran aja gimana cara buat pupuk, terus apa bahannya, terus kayak misalkan dicampurin ini kalau di pupuk kan itu ada kotoran kambing ya, dan sama jamur juga ada gitu. Kayak gimana gitu cara mengolahnya, nah kayak gitu kayak. Setelah itu produksi nanti kita fokus ke penjualan juga, pemasaran gitu. Setelah itu nanti ada terakhir itu kita laporan. Jadi kegiatan ini itu P2MW dilakukan selama 5 bulan. Nah setiap bulannya itu ada tahap 1, 2, 3, 4, 5. Nah di tahap terakhir ini kita harus melaporkan gitu keuntungan dan kerugiannya ada apa enggak gitu, berapa gitu. Terus pemasarannya laku berapa kayak gitu kayak. Kayak gitu. Oke, keren. Sangat panjang ya teman-teman, ternyata nggak semudah itu gitu. Aku kira kayak yaudah kalau udah lolos yaudah dapat pendanaan udah gitu. Tapi tetap ini ya harus kayak harus diawasi juga selama 5 bulan tadi. Ya, oke. Berarti setelah 5 bulan tadi bebas berarti mau dilanjutkan atau enggak? Iya bebas, tapi alangkah lebih baiknya gitu dilanjutkan. Ya. Karena bagus kan udah dapat pendanaan, masa sih sayang bisnisnya berhenti di situ. Ini misal ya, kalau misalnya bisnisnya memang kurang bagus misalnya, apakah ada sanksi atau gimana? Kalau saat ini aku belum tahu sih ya, kalau sanksi kayak gitu. Cuman gimana caranya gitu kita bisa memasarkan produk tersebut gitu. Jadi makanya kenapa nggak cuma hanya anggota tim aja gitu, kita dikasih dosen pembimbing juga gitu. Karena dia matang gitu ya, matang gitu. Oke, tapi nih soal penjualan nih Tete ya, pengen tanya kalau buat penjualan itu apakah emang harus ada tokonya atau online atau bagaimana? Itu bebas sih kalau aku sendiri gitu. Untuk penjualannya itu di Shopee kayak lewat online gitu, di Instagram kayak gitu. Dan kebetulan kita tuh merencanakan untuk ikut beberapa bazar juga dan memasok gitu untuk ke daerah kota gitu. Karena kebetulan kan kayak di daerah kota itu kan nggak ada lahan tanahnya, jadi kayak kurang juga gitu. Apalagi banyak juga polusi udara gitu. Nah
Jadi setidaknya gitu ketika kita pulang ke rumah bisa bisa menanam tumbuhan gitu, ada udara segar lah gitu terasa. Iya betul. Betul, berarti memang ini ya bermanfaat gitu ya, Iya. produksi pupuk ini gitu. Iya. Oh ya, kalau boleh tahu nih produksi pupuknya sendiri atau memang ada yang bantu gitu? Kalau untuk produksi kita usahakan sendiri sih. Oh Teh. sendiri Iya. ya? Oh keren. Sekarang tuh masih tahap produksi karena kemarin tuh masih sibuk dengan kegiatan. Oh iya, di kampus juga Iya, ya? di kampus masih banyak, jadi untuk sekarang sih insya Allah. Oh iya, keren ya. Berarti 5 bulan, sekarang udah berapa bulan ya? Udah ke 3 bulannya. Oh ketiga, berarti September kali ya? Iya, September terakhir. Oh gitu, oke. Berarti masih berjalan ya Iya, sampai masih sekarang? berjalan. Keren. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Teh, kan kayak udah ini ya, udah dapat pendanaan juga gitu, udah lolos gitu ya. Teteh ada nggak sih target atau harapannya untuk kedepannya, kayak kan kalau misalnya untuk sekarang kan pastinya Teteh fokus untuk apa ya, laporan gitu kan. Nah kalau misalnya udah 5 bulan nih Teteh target atau harapan kedepannya buat produksi pupuk ini gimana? Kalau target dan harapannya pengen tetap lanjut ya bisnisnya. Iya. Karena apa ya, salah satu noble purpose kita itu produknya adalah pelestarian lingkungan. Gitu. Jadi pupuk ini tuh seharusnya terus berjalan gitu karena membantu untuk melestarikan lingkungan juga gitu. Keren. Yang bagus sih pupuk tuh ya, jadi lebih bermanfaat lah gitu. Ya, Keren, apalagi lebih mencerminkan inovasi dari mahasiswa gitu ya. Iya betul gak sih? Oke, teman-teman, keren banget ya Kak Teh Alka ini gitu, bisa bisa ikutan seleksi yang tadinya mungkin coba-coba tapi berhadiah ya teman-teman. Keren banget. Sobat CDM nih di luaran sana, jika emang mau gitu ya, emang harus niat juga gitu, harus coba dulu lah gitu ya, harus coba dulu. Kita nggak tahu hasilnya kalau kita nggak coba. Nah ini nih buat mungkin terakhiran lah gitu ya, Teteh boleh kasih pesan atau motivasi buat sobat CDM yang mungkin yang tadinya kayak masih bingung itu P2MW itu apa sih, kayak tujuannya juga buat apa sih ikutan P2MW itu gitu ya. Nah boleh nih kayak dikasih motivasi P2MW itu gimana, terus mungkin ya kata-kata dari Teteh boleh. Silakan. Ya oke, teman-teman semua gitu, pastilah gitu ya di Universitas Saputra ini banyak banget ide-ide cemerlang yang belum terrealisasikan gitu. Nah di P2MW ini tuh kan ada dua tahap nih, ada tahap awal yang benar-benar kita tuh baru produksi dari awal, dan yang kedua itu ada tahap bertumbuh yang produksinya itu atau produknya itu udah ada. Nah teman-teman kalau misalkan masih kekurangan dana atau tersendat gitu ya bisnisnya gitu, coba kita usahakan lewat program ini gitu. Dari aku sih teman-teman coba tolong jadikan gitu waktu kita di kampus ini sebagai ajang kita atau sebagai momentum kita gitu untuk berkembang dan terus juga berinovasi, baik itu untuk diri sendiri dan juga bagi banyak orang lagi. Keren banget. Oke, Teteh ini agak telat gitu kan pertanyaannya. Ini nih aku tadi baru keinget gitu ya. Kalau misalnya nih sobat CDM pengen ikutan P2MW, apakah memang ada maksimal semesternya gitu bisa ikut P2MW atau gimana? Oh ada sih, setahu aku tuh kemarin maksimal tuh semester 6. Oh iya, oke. Berarti teman-teman nih sobat CDM kalau misalnya masih kayak aduh aku telat gak ya ikutan P2MW, enggak ya, kalau misalnya emang baru maksimal semester 6. Tadi TLK juga kapan? Aku tuh pas kemarin semester 2, sekarang kan udah naik semester 3 ya. Iya betul. Oke. Iya jadi jangan takut kayak misalnya kayaknya udah nggak bisa deh, enggak sih ya, maksimal semester 6 teman-teman bisa ikut P2MW gitu ya. Oke. Seru banget ya kita ngobrol-ngobrol sama Teh Alka yang punya pengalaman gitu yang keren banget gitu ya, bisa sharing-sharing juga gitu. Terus juga tadi kata-kata motivasinya keren banget. Oke, mungkin terakhir aku benar-benar mengucapkan terima kasih ya buat Teh Alka karena udah mau sharing-sharing bareng sobat CDM di sini gitu. Semoga apa yang Teh Alka sampaikan tadi juga bisa jadi bahan motivasi nih teman-teman.
sobat CDM, jadi jangan takut untuk mencoba sesuatu gitu ya. Iya, betul. Apalagi kalau misalnya sobat CDM di sana itu banyak yang minat dalam wirausaha begitu ya. Oke, jadi terakhir aku Yohan beserta kru yang bekerja pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.